Semangat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali dengan saya Pendeta Daniel Agus Arianto di dalam renungan pagi. Tema hari ini adalah tentang cinta. Saya yakin bahwa saudara ketika mengungkapkan cinta kepada sesama atau bahkan kepada pasangan saudara adalah dengan melalui bunga. Bunga menjadi simbol ketika seseorang hendak mengungkapkan bahwa dia mengasihi orang itu. Di sini Anda tadi melihat ada bunga Kamboja, ada 3 macam, warna kuning, warna putih, dan warna pink. Yang wangi adalah yang warna putih dan yang warna kuning. Demikian juga ada bunga melati, bahkan juga ada bunga yang seperti bunga markisah, passiflora. Bunga passiflora seperti yang saudara lihat yang ada di belakang saya ini. Ternyata bunga passiflora sangat bermanfaat untuk obat-obatan ketika nanti bunga ini dikeringkan kemudian dijadikan teh. Nah, bunga yang indah dan wangi ketika dikeringkan bisa menjadi obat. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini sebelum saya hendak mengajak saudara untuk merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadirat-Mu pada pagi ini. Kami mengucap syukur karena kasih dan kemurahan-Mu. Engkau berkenan hadir dan membangunkan kami dengan kesehatan dan berkat baru. Pagi ini sebelum kami melakukan aktivitas kami di rumah kami masing-masing, kiranya Engkau berkenan memimpin dan menyertai kami, dan Engkau juga berkenan menguduskan kami dengan mengampuni dosa dan kesalahan kami, agar firman-Mu yang hendak kami renungkan menjadi kekuatan bagi kami melakukan aktivitas di rumah. Kami juga mohon berkat-Mu untuk hamba-Mu dan semua orang yang boleh mendengarkan renungan ini. Engkau memberkati mereka dengan kuasa kasih Roh-Mu yang kudus. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami telah siap mendengarnya. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang kasih, ada lagu kidung lama yang saya kebetulan saya suka lagu itu. Lagunya seperti ini. Aku tresno mring Allah kang setya, tetalingane nilingake aku, miarsake pasambat lan panungaku, mula sajeku urip tak puji. Kidung itu mengingatkan kalau kita tresno, kita mengasihi Allah, kita akan melakukan kehendak-Nya, kita akan mendengarkan firman-Nya, dan kita akan memuji nama Tuhan di sepanjang hidupku, sajeku uripku tak puji. Karena itu saya akan membacakan bacaan leksionari kita hari Senin tanggal 11 Mei 2020. Bacaan leksionari diambilkan dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 11 ayat 21 sampai dengan 26. Demikian firman Tuhan. Injil Yohanes pasal 14 ayat 21 sampai dengan 26. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku,
dan aku pun akan mengasihi dia, dan dia akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya? Maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu sekali lagi, aku berada bersama-sama dengan kamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus berbicara kepada para muridnya secara pribadi. Karena Tuhan Yesus menganggap muridnya sebagai sahabat. Ya, sama seperti kalau kita memiliki sahabat. Biasanya kita akan mencurahkan isi hati kita, bahkan mungkin rahasia kita ceritakan kepada sahabat kita, karena kita percaya bahwa sahabat itu sangat dekat dengan kita. Nah, demikian juga ketika kita mengasihi Yesus, maka kita pun juga akan menunjukkan kasih itu kepada Bapa kita, kepada Tuhan kita. Rahasia yang diberikan oleh Yesus kepada para muridnya adalah Bapa dan Yesus, bahkan Roh Kudus. Ada Trinitas, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menjadi satu, akan tinggal di dalam diri kita. Sama seperti bunga. Di belakang saya ini ada bunga Passiflora, dan ini berguna untuk obat. Bahkan juga ada bunga alamanda yang berwarna kuning, dan itu indah. Ketika orang menikmati keindahan, begitu warnanya merah, ada bermacam-macam warna, ada putih, ada ungu, ada merah, dan itu semuanya ternyata berguna. Saya mendapatkan bunga ini dari Bapak Asoka yang ada di Batu Raden. Saya bersyukur, saudara, ternyata bunga ini berguna. Demikian juga kalau saudara dan saya bisa bertemu, bisa berkenalan dengan Tuhan, kita bersyukur karena kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Rahasia diberikan kepada kita, asal kita menetapi firman-Nya, kita melakukan firman-Nya. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Bukti kalau saya dan saudara mengasihi Tuhan, itu berarti melakukan firman-Nya. Melakukan firman-Nya sebagai bukti bahwa kita mengasihi Tuhan dan Tuhan mengasihi kita. Mari saudara, di masa COVID yang masih berlangsung, kalau kita ditunggil, kita disertai Tuhan, Bapa, Yesus, dan juga Roh Kudus menyertai kita. Dan itu rahasia yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus kepada para murid, kepada Yudas yang bukan Iskariot. Karena tadi Yudas yang bukan Iskariot bertanya, bagaimana
Tuhan tidak menyatakan itu. Ada satu rahasia yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Dan rahasia itu tentu tidak semua orang diberi. Karena itu saudara, ketika hari ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan Yesus, diberi rahasia. Dan rahasia itu adalah melakukan firman Tuhan. Maka kita akan mendapatkan kekuatan. Kita bisa melewati masa-masa ini dalam ketenangan, di dalam kesetiaan. Karena itu mari saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita diberi kesempatan itu, saya bersyukur. Saya tidak mengungkapkan kasih saya kepada Allah dengan hidung. Uripku pindho pangitung, sumaos mring Pangeran, nadyan ing donya luwih agung, sedih lan kasusahan, ing satengahing pasambat, tansah kenya umangkung, pangitunge Romlo ekat, yogyo aku yang itu. Saudara yang dikasih Tuhan, betapa indahnya kalau hidup kita, ucapan syukur kita, kasih kita ungkapkan dengan hidung, dengan pujian. Karena firman Tuhan katakan Allah bertahta di atas pujian. Dan salah satu cara kita mengungkapkan kasih kita kepada Allah dengan memuji, dengan memuliakan namanya, apalagi di dalam perkataan dan perbuatan kita. Karena itu mari saudara, hari ini Senin tanggal 11 Mei 2020, mari kita persembahkan hidup kita dengan tetap memuji nama Tuhan, dengan tetap melakukan firman-Nya sampai Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.